Nah saya kan mainin lampu dim, lampu jarak jauh. Seketika saya ngeliat itu ada sosok ular besar di tengah jalan. Besar banget ularnya. Sebesar gimana? Wah, besarnya tiang listrik, mungkin setiang listrik. Hah? Setiang listrik. Ularnya? Ularnya. Itu gede banget saya ngeliatnya. Ya mungkin saya nggak tahu itu ular beneran atau siluman, saya nggak tahu ya. Saya tetap mikirnya, ini cuma numpang nyebrang. Saya udah klakson. Itu dia tersesat dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Baru ketemu jalan. 12 jam tersesat? 12 jam tersesat. Udah. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa ya, malam Jumat waktunya sama narasumber. Dan seperti biasa juga kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Nah sekarang di samping gua udah ada Mas Sultan nih yang punya pengalaman horor ketika jadi supir jenazah. Selamat malam Mas Sultan. Selamat malam. Dapat panggilan kerja jadi supir jenazah. Kok mau sampean? Ya saya waktu itu kan saya cuma ngebantu teman saya. Saya aja cuma ngebantu teman saya yang saya panggil aja yang bernama Irfan, Bang Irfan. Saya posisi waktu itu saya lagi kerja, saya ditelepon dia minta tolong untuk mengantarkan jenazah ke daerah Jawa Tengah, ke Pemalang. Dari Tangerang. Wow, jauh ya. Dan saat itu pertama kali berarti bawa jadi supir jenazah itu? Pertama kali saya bawa ambulan, dan itu juga baru pertama kali saya ke daerah situ. Dan saya dengar sempat tersesat tuh pas lagi nganterin jenazahnya ya? Iya, saya tersesat itu sekitar hampir 5 jam. Baik, ditahan dulu deh ceritanya Mas Sultan ya. Nah sebelum dilanjutin kayak biasa ya, subscribe, like, komen dulu, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue The Real Aditya biar cepet centang biru. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bang Sultan, boleh diceritakan awalnya tuh kayak gimana? Awal cerita pas saya mengantar jenazah, saya posisi waktu itu masih bekerja di showroom jual beli mobil bekas di daerah Sawangan Depok. Nah saya lagi bekerja, waktu itu posisi saya juga lagi masuk. Pas saya lagi masuk, saya dapat telepon dari teman saya yang supir ambulan itu, Bang Irfan, sebut saja Bang Irfan ya. Saya dipanggil untuk mengantarkan jenazah ke daerah Pemalang. Waktu itu emang juga saya jadi ininya dia, buat partner dah hitungannya, buat ganti-gantiannya sama dia sebelumnya. Cuma kan posisi saya lagi masuk, saya mau nggak mau saya izin sama bos saya. Alhamdulillah dapat izin untuk mengantarkan jenazah. Kenapa kok mau? Karena kalau untuk supir jenazah saya satu juga ya,
saya suka sama ambulan. Satu, dan itu juga ibarat saya mau menolong. Saya mau menolong, ini kan nggak semua orang jadi supir ambulan itu mau. Orang kan mikirnya supir ambulan itu, nanti ada kejadian atau apalah segala macam ya kan. Saya ambillah, saya mau, saya terima juga. Saya nggak mikirin bayarannya berapa, saya juga nggak mikirin itu. Saya intinya mau nyari pahala untuk menolong orang. Nah dari situ saya izin, saya langsung ke rumah si almarhum. Rumah si almarhum, saya ke rumahnya almarhum. Sampai rumah almarhum itu posisi mobil udah ada, udah siap buat berangkat. Saya naiklah ke mobil. Pas saya udah siap nih untuk berangkat, itu tiba-tiba ada yang nepak punggung saya. Saya kira itu orang tua si korban, si almarhum. Saya kira. Nah pas saya noleh ke belakang, itu nggak ada sama sekali. Saya pikir orang tua si almarhum udah masuk. Saya noleh lah ke belakang, nggak ada sama sekali. Jadi posisinya udah di mobil tuh? Udah di mobil, saya udah nyalain mobil kan, saya cek mobil lah, maksudnya biar nggak ada trouble atau apa segala macam. Tiba-tiba ada yang nepok. Saya pikir udah mau berangkat, ditepuk lah badan saya. Saya nengok, saya noleh ke belakang, nggak ada. Itu jam berapa jalan? Itu saya jam 12:45. Siang, posisi siang. Nah, jadi pengen dikuburinnya daerah Pemalang gitu? Di daerah Pemalang, rumah asli si ini ibu dari almarhum, orang tua si almarhum. Itu Mas Sultan yang meninggal cowok apa cewek? Yang meninggal cowok. Dan meninggalnya karena? Sakit lambung, kata tetangga atau temannya itu sakit lambung. Di sakit lambung. Saya berangkat lah, nyampe di tol Japek, Jakarta Cikampek itu di atas. Saya itu nggak terlalu kencang sih bawa mobil, saya nggak terlalu kencang. Nah pas saya lagi bawa itu ban seperti bocor, ban mobil seperti bocor, mobil goyang, posisi mobil goyang. Saya otomatis saya berhenti, saya mikir ya kan takutnya mobil bocor atau kenapa, bahaya juga saya mikirnya. Saya berhentilah, saya menepi, saya cek ban depan belakang, nggak ada sama sekali yang kempes atau bocor, nggak ada. Itu goyangnya parah gitu? Goyang parah kayak ban bocor aja. Itu parah banget goyangnya. Udah tuh saya habis cek segala macem, nggak ada. Sudah pikirnya mungkin jalanannya bergelombang, saya mikirnya kan. Saya jalan lagi lah. Itu Bang Sultan posisi di mobil ambulan ada berapa orang? Saya bertiga. Saya, terus orang tua yang laki sama orang tua yang cewek. Yang ibunya sama bapaknya. Di mobil saya yang di depan bapaknya, yang di belakang ibunya. Iring-iringannya mobil banyak? Satu mobil. Satu aja? Satu mobil. Nah habis saya jalan lagi, itu seketika mobil bau aroma bau kayak kabel terbakar itu. Saya langsung pas nyampe rest area kilometer berapa saya lupa, saya langsung cek mobil. Saya mikirnya kabel atau apa yang koslet, bahaya juga. Saya mikirnya perjalanan jauh ke Pemalang. Nah saya cek, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma yang saya bingung itu tadi baunya bau apa. Saya mikirnya kan, tetap saya nggak mau pikiran yang jelek. Maksudnya pikiran saya nggak mau jelek dulu. Saya intinya mau nganter nih jenazah sampai dulu ke rumah. Nyampe rumah almarhum, baru nanti pulang saya cek. Saya mikirnya kan saya ke situ, saya habis dari situ bisa saya cek segala macam. Saya pindahlah ke ini keranda ke belakang. Pak, saya bilang kan nama si almarhum. Saya bilang, tolong jangan ganggu saya. Saya bilang gitu. Saya mau ngantar kamu ke rumah. Saya bilang, saya di sini cuma untuk menolong. Tolong jangan ganggu saya. Perjalanan ini masih jauh. Kita bilang gitu kan. Itu bisa saya langsung nggak lama bisa ngomong gitu, kita prepare segala macam, kita berangkat ke Pemalang. Itu alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa. Nah pas nyampe Pemalang kota itu kita sampai habis maghrib. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
Pas sampai di Pemalang Kota, itu posisi habis maghrib. Saya masuk di daerah itu Radu Dongkal. Itu saya melewati pohon karet. Pas sampai di masuk kebun karet, itu saya pas banget habis belokan mobil agak turun dikit kan, itu ada anak kecil nyebrang pakaian serba hitam, itu anak kecilnya cowok, pakaian serba hitam, rambutnya pendek. Dia lari dari arah kiri ke kanan. Otomatis saya ngerem mendadak dong. Nah, orang tua si almarhum yang laki, dia nanya, "Ada apa, Mas?" kata dia. "Enggak, Pak, tadi ada anak kecil lari." Langsung si bapak ini bilang, "Ada anak kecil lari." Saya mikir, berarti bapak ini nggak ngeliat. Saya mikir ke situ kan. Udah sih biasa aja kan. Udah tuh saya lanjut lagi. "Mas, baca bismillah aja," kata dia. "Iya, Pak," saya bilang gitu. Udah tuh saya jalan lagi. Sampai jam 7 malam, jam setengah 8 lah, saya sampai di kediaman rumah almarhum. Tadi niatnya saya mau langsung pulang karena mobil besok mau dipakai juga sama teman saya yang Bang Irfan itu, sama keluarga si almarhum. Saya disuruh istirahat di situ, disuruh pulang pagi. Saya jelasin semuanya ke keluarga almarhum. Saya bilang mobil mau dipakai untuk besok. Saya ini kan cuma ngedrop saja, Bu, untuk nganterin si almarhum. Saya bilang, karena mobil mau dipakai saya mau langsung balik aja, Bu. Dan gitu juga waktu juga mumpung belum terlalu malam, saya mikirnya. Cuma tetap orang tua si korban kekeh untuk suruh istirahat. Akhirnya saya ngopi-ngopi di situ. Saya bilang, "Yaudah, Bu, saya istirahat sebentar untuk ngopi-ngopi kan, untuk ngopi makan segala macam." Kalau boleh tahu, berarti rumahnya jenazah itu melewati perkebunan yang gelap gitu ya? Melewati perkebunan. Dan itu jauh ya dari kota? Jauh, itu jauh sekali itu. Itu jauh. Ada lampu nggak tuh di jalan tuh? Nah, pas saya masuk di kebun karet, itu nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penerangan sama sekali. Benar-benar dari mobil doang berarti? Itu ya? dari kendaraan aja. Sepi atau rame? Sepi banget. Itu saya lewat situ aja, itu masih jam setengah 7 aja ya. Itu sepi banget. Makanya saya mau langsung pulang. Saya mikirnya biar saya nggak terlalu malam pas masuk kebun karetnya juga. Oke. Nah, pas saya sampai di rumah almarhum, saya makan dulu, saya ngopi segala macam sama saudaranya dia, sama keluarganya dia, sama teman-temannya di situ. Saya naiklah ke lantai 2. Kan di lantai 2 ada kamar dia si almarhum. Saya di situ posisi saya berempat sama teman-temannya yang ikut dari Tangerang. Yang waktu itu ikut dari Tangerang, yang di mobil belakang yang ikut kawalan ambulan waktu itu. Nah, saya lagi ngopi, saya mau istirahat niatnya kan, saya mau tiduran. Pas saya lagi tiduran, saya mantep ya ke pintu. Nah, itu seketika lampu kamar mati. Lampu kamar mati, itu 2 kali mati. Hidup, saya mikirnya korslet mungkin kan, apa turun, saya mikirnya. Nah, hidup lagi, mati lagi. Pas kedua kalinya lampu mati, itu bukan saya saja yang ngeliat. Temannya dia, temen mainnya dia dari Tangerang juga ngeliat, katanya itu ada sosok putih. Saya juga ngeliat, cuma saya nggak mau bahas di situ. Saya mikirnya kayak gimana sosok seperti kayak kain lewat aja, kayak asap cuma asap tebal lewat, cuma arah kan di samping kamarnya ada balkon kayak untuk buat kita jemur atau apa, arah ke situ. Saya otomatis langsung bangun, saya kaget, saya bangun, saya keluar ke samping. Baca juga saya kan satu juga emang kan gerah juga. Saya keluar, saya ngopi di luar lah tuh di balkon. Saya lama-lama di situ posisi hawanya udah mulai nggak enak, hawanya udah nggak enak. Saya turun lah ke bawah. Saya ngajiin lah si almarhum. Itu di situ posisi almarhum nggak ada yang ngajiin sama sekali.
dari keluarganya atau tetangganya itu nggak ada sama sekali ngajiin. Cuma pas saya sampai itu pas almarhumnya sampai, itu ramai sekali tetangga yang udah pada di situ, ramai. Saya kira mau langsung mau di ngajiin, itu nggak di ngajiin sama sekali. Almarhumnya Islam? Islam, agamanya Islam. Nah pas habis saya ngajiin, saya pindah keluar, saya ngopi dekat mobil ambulan. Saya di situ saya ngobrol bertiga kan, karena yang satu katanya dia mau, yang tadi di atas saya ngopi bareng sama saya, dia bilang mau makan. Saya habis ngajiin, saya pindah kan keluar. Saya lagi cerita, emang si temannya ceritain tentang kebaikan si almarhum. Cuma kan menurut saya juga walaupun kebaikannya nggak baik juga, orang udah meninggal masih diomongin. Nah saya dari situ saya ngalihin pembicaraan. Nah pas habis saya ngalihin pembicaraan, jadi ngomongin masalah mistis. Di situ mungkin yang salahnya ya. Ngomongin apa emang? Tentang hal-hal mistis saja di situ. Emang kan teman-temannya itu pada suka hal-hal mistis. Nah saya pas lagi ngobrol, dari kaca pintu depan, pintu ini penumpang itu ambulan, kacanya dia ngetok. Itu 2 kali ngetok kalau nggak salah, 2 kali ngetok. Saya pikir yang tadi makan, ya kan dia kan bilang mau makan yang di atas. Saya pikir yang tadi makan dia mau ngerjain saya, maksudnya bertiga nih sama temen-temennya. Saya buka lah pintu kan, itu nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Itu ya bener-bener nggak ada orang sama sekali di dalam. Itu tetap saya nggak bilang sama yang ini, dia sama yang lagi kita pada ngopi itu teman-temannya, saya nggak bilang. Saya tetap berpikir udah ini mah paling dia, saya mikir ada paling dia. Dia siapa maksudnya? Si almarhum, mungkin mau di ngajiin atau gimana kan sama teman-temannya, maksudnya mungkin perpisahan terakhir lah baik katanya. Nah dari situ saya tetap masih ngomongin mistis tuh, hal mistis. Itu nggak lama angin, itu angin seketika hawa langsung dingin. Saya masuklah ke dalam. Itu sekitar jam 10:30-an. Itu sekitar jam 10:30-an saya masuk. Akhirnya jam 11:30 saya pulang lah, saya izin. Jam 11:30 saya pulang izin. Itu saya posisi belum tidur. Niat saya mau istirahat nanti pas di rest area, mungkin sejam 2 jam. Maksudnya buat istirahat nggak apa-apa, daripada saya istirahat di situ kan ke Tangerang lumayan jauh mas Fajar. Nah saya pulang nih. Sendiri tuh akhirnya pulang? Saya pulang sendiri. Itu saya nggak ngajak teman-teman saya buat, maksudnya buat nemenin saya buat di ambulan, enggak. Saya pulang sendiri. Sama kerandanya di mobil? Sama keranda. Nah pas saya pulang sendiri itu saya masuk kebun karet sekitar jam 12 lewat. Sekitar jam 12, hampir 12:30 lah, 12:30 kurang. Saya masuk kebun karet, itu saya masih ingat jalanannya kan, Saya terus jalan, itu belum ada gangguan sama sekali. Nah seketika saya masuk itu di kebun jagung. Saya masuk kebun jagung. Berarti kiri kanan tuh kebun semua kebun jagung, iya. Cuma jalanan bagus posisi jalanan bagus, aspal, rapi. Habis dari situ, jalanan agak nanjak nih Mas Fajar nih. Itu lumayan panjang, maksudnya udah lumayan jauh. Sekitar jam 1:30 lewat. Saya ketemulah sama tanjakan. Saya niatnya saya mau turunin gigi ambulan mobil. Saya itu posisi saya di gigi 3. Saya mau turunin ke gigi 2. Itu mobil saya gas lagi nggak mau jalan. Mobilnya nggak mau jalan, saya pikir ada yang ngeganjal di ban atau ada yang selip, saya mikirnya kan. Saya berhentilah pas banget di tanjakan. Saya berhenti di tanjakan, saya turun itu saya pakai senter HP. Penerangan nggak ada sama sekali. Saya turun pakai senter HP, saya cek di ban depan belakang nggak ada sama sekali. Itu seketika saya pas mau masuk ke mobil, bagasi belakang kayak ada yang getok. Itu 3 kali getok atau 4 kali gitu. 3 kali getok. Saya buka lah. Takutnya kan yang buat naruh kerandanya itu engsel bannya itu takutnya los. Jadinya nabrak bagasi. Makanya saya buka. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Cuma yang saya bingung itu kok
kenapa tadi kayak ada yang gedor, kayak ya kayak keranda nabrak ke pintu bagasi. Itu yang saya bingungin di situ. Nah pas posisi saya mau tutup itu ada cewek rambut panjang, cuma lagi nunduk, bukan mandep ke saya, lagi begini. Cuma saya nggak ngeliat mukanya, itu rambutnya panjang, pucel dah, rambutnya pucel panjang. Nah saya mikir Itu di mana ceweknya? itu di dalam mobil ambulan di belakang. Kan Di dekat keranda ada cewek itu. dekat keranda, kan di keranda di tengah, dia di samping buat tempat duduk. Yang buat bisa kan ada tuh kalau kita ngantar jenazah ada yang jagain di belakang. Itu dia duduk di situ. Cuma mandep ke depan. Dia begini. Dia begitu. Dia mandep ke depan. Otomatis saya nggak berani masuk kan. Saya di luar lah, itu sekitar di depan ambulans saya sekitar 5 menit atau 10 menit saya di luar. Saya main HP karena sinyal juga nggak ada. Saya bingung saya mau ngabarin gimana kan. Ngabarin teman saya juga bingung. Nungguin orang lewat gitu. Iya, saya juga mau ngelihat map, sinyal nggak ada. Saya bingung, maksudnya ini saya di daerah mana? Saya mau lihat map, sinyal nggak ada. Saya ngeliat HP, sekitar itu udah sekitar jam 2-an lah, mungkin jam 2. Habis dari situ saya baca bismillah, saya beraniin saya masuk, saya baca bismillah. Alhamdulillah nggak ada. Itu yang sosok itu udah nggak ada. Saya jalan nih, itu mobil udah bisa jalan Mas Fajar. Seketika mobil bisa jalan. Nyoba gitu bisa jalan langsung. Kan mobil kan sempat saya matiin. Saya nyalain lagi, mobil bisa jalan. Saya jalan lah. Terus saya jalan itu lumayan jauh, lumayan lama. Nah seketika lampu rotator yang merah yang di atas mati. Seketika lampu mati, lampu rotator. Emang tadi dinyalain? Saya nyalain, saya buat nandain aja kalau itu. Cuma kalau sirene nggak saya nyalain, cuma lampu ininya aja rotator saya nyalain. Nah nggak jauh dari situ radio musik, kan saya lagi nyetel lagu buat ngilangin iseng aja. Saya lagi nyetel lagu, seketika radio musik itu mati. Seketika mati, saya pikir kan dia kan ada sikringnya di dalamnya tuh. Saya pikir ada sikringnya yang putus. Biasanya kan kadang keseringan sikring putus. Cuma udahlah, saya juga kan maksudnya kalau nyetel lagu kan buat ngilangin iseng. Akhirnya saya nyetel di HP, slot HP. Saya jalan terus, pikiran saya udah jelek dah, pikiran saya udah jelek. Terus saya jalan ketemu pasar Mas Fajar. Itu di tengah hutan itu ada pasar malam. Itu ada pasar malam, posisi rame yang belanja. Bapak juga, ada anak kecil juga, ada delman, terus ada ibu-ibu juga. Nah saya mau nanya ke orang setempat di situ yang lagi belanja. Saya mau nanya ini di daerah mana, terus mau ke Pemalang Kota lewat mana. Akhirnya saya turun nih dari ambulans, saya tanya. Saya bilang, "Misi Bu, saya mau numpang tanya kalau untuk ke Pemalang Kota kemana ya Bu?" Saya bilang gitu. Nah, habis saya nanya seperti itu, si ibu-ibu itu cuma nunjuk arah ke sana. Cuma dia nggak noleh ke saya, nggak nengok ke saya. Cuma nunjuk jalan ke sana. Dia nggak ngomong sama sekali sama saya. Cuma yang saya lihat itu mukanya pucat, seperti kayak orang kedinginan aja. Itu bajunya biasa aja padahal ibu-ibunya. Baju rata-rata orang-orang ini kayak pakai kemben. Kebanyakan kayak orang pakai kemben. Terus udah gitu yang saya lihat di delman itu, yang tukang delmannya itu, saya ngeliat dia pakai blangkon, terus pakai baju Jawa yang garis coklat hitam itu. Saya ngeliatnya itu. Itu di situ saya udah ketakutan juga ya. Saya buru-buru saya naik ambulan, saya jalan. Nah saya jalan terus itu sekitar pas di pasar itu sekitar mungkin jam 3 lah. Jam 3 saya juga nggak terlalu ngatin jam, itu sekitar jam itu 3. Pada dagang apaan pasarnya? Sayur, seperti kayak pasar normal aja, kayak sayur, terus daging segala macem lah itu jual di situ. Nah, tar dulu nih Bang. Tadi
Berarti lewatin pasar itu? Lewatin pasar itu. Lurus Lewatin aja pasar terus? itu. Nah iya, lewatin pasar terus. Nah ini yang bikin saya udah dekat sama kota itu, sebelum saya sampai pasar itu, saya ngeliat dari spion kan, saya sambil ngerokok, saya ngeliat dari spion mobil, itu ada lampu kendaraan, nggak tahu mobil nggak tahu motor, itu lumayan jauh jaraknya. Cuma kan saya pikir, oh udah dekat sama, mungkin udah dekat sama. Berarti lawan arah ini. gitu? Iya, enggak, dia dari belakang saya yang kendaraan itu. Mikirnya mungkin bentar lagi berarti deket kota. Iya, gitu. saya mikirnya bentar lagi, oh udah deket kota, soalnya udah ada kendaraan. Udah gitu nggak lama dari kendaraan, saya ngelewatin pasar. Oh, berarti udah jelas, ya kan, udah dekat sama kota, udah dekat sama Pemalang kota, saya mikirnya. Nah pas dari situ saya jalan terus. Saya lagi belokan, tiba-tiba tutupan keranda yang atas jatuh ke samping. Saya mikirnya mungkin gecol apa meleset, nggak tahu apa gimana. Saya cuma tetap mikirnya nggak kepikir yang jelek-jelek terus. Saya jalan terus, terus saya ketemu warung, kayak warkop gitulah, kayak warung remang-remang. Itu emang lampunya kuning, ada orang lagi makan, cuma bapak-bapak, pakaian adat Jawa. Cuma yang saya lihat itu rambutnya ubanan, yang ngelayanin ibu-ibu tua. Saya udah lapar, perut saya udah lapar. Cuma saya mikir, masa iya di tengah hutan ada warung sendiri? Mungkin kalau warung berjejer saya masih berani untuk berhenti. Ini satu warung sendiri. Emang sih saya ngeliat ada motor, terus ada bapak-bapak. Saya mikirnya kan bapak-bapak itu yang lagi makan motornya. Ini di kiri kanannya apa? Masih kebun? Itu kiri kanan masih kebun, itu saya masih di dalam kebun. Pokoknya saya keluar kebun itu selesai azan subuh. Oh, gak lama jadi saya masih keluar. tadi kebun? Iya, itu masih di kebun. Ini sekitar jam berapa nih? Ini sekitar masih jam 3-an lah. Jam 3 lewat mungkin. Sekitar jam 3 lewat. Itu saya masih di situ. Tapi nggak kalau ini jalan yang tadi dilewatin memang? Itu saya udah mikir ini udah pasti disasarin. Soalnya tadi saya nggak ngelewatin itu, saya cuma ngelewatin kebun karet aja itu. Yang pas saya berangkat saya cuma ngelewatin kebun karet, nggak ngelewatin namanya pohon jagung, pohon tebu, itu saya nggak ngelewatin. Jadi ketika nyampe di pasar itu udah mulai mikir, wah kayaknya tersesat nih. Iya. Tadinya saya mau putar balik arah ke rumah si almarhum. Cuma saya mikir udah nanggung, siapa tahu nanti nggak jauh udah ketemu kota, Pemalang kota, saya mikirnya kan. Nah saya jalan terus, itu kan tadi kan keranda jatuh pas saya belokan. Saya berhentilah cari, ada tuh lampu satu buat nerangin jalan satu. Udah gitu juga lampunya juga nggak terlalu terang sih. Saya turun, saya taikin lah nih keranda, tutupnya emang kan karena berisik ya, kayak kegesek-gesek besi sama besi itu, tutupnya sama ininya, pegangan jagaan ini keranda yang di bawah. Nah pas saya benerin, saya taikin, pas saya habis nutup, saya kan penasaran, saya lihat lah, maksudnya lingkungan sekitar saya lihat. Terus ketika Mas Fajar, ada sosok hitam, nggak tahu itu, mungkin orang bilangnya pada gondoruo kali ya. Itu saya ngeliat ini hitam nih, bulu, terus bertanduk, matanya merah, natap ke arah mobil, ke arah saya. Itu saya jelas banget, saya udah ngucap, masa iya sih? Saya udah mikir, masa iya sih ada? Masa iya sih? Saya udah tetep dak dikduk, jantung udah begitu aja kan, udah nggak ini dah. Saya mau nangis, sebenarnya saya mau nangis, saya takut, saya sendiri, posisi kan saya pulang saya sendiri, saya mau nangis, saya takut juga, saya sendiri, mau ngabarin juga saya bingung, ngabarin siapa, nggak ada sinyal. Nah akhirnya saya naik pelan-pelan, saya baca bismillah, saya baca dalam hati kan, saya bacaan terus dalam hati, ya tetap mulut mah ngomong, cuma dalam hati mah kayak selawat, cuma tetap mulut ngomong jangan ganggu, gua nggak ganggu, kenapa kalian pada ganggu? Cuma tetap air mata turun. Namanya kita udah ketakutan, ya gimana ya Mas Fajar? Dari jam 1-an lah kita tersesat keluar hutan itu, sekitar jam 5-an lah. Itu selesai azan subuh. Itu di hutan aja terus tuh ya? Di hutan terus. Itu untungnya pas saya mau sampai rumah si almarhum, pas saya berangkat saya udah isi bensin.
full. Tadinya buat saya pulang ke Tangerang. Siapa tahu maksudnya nanti pas pulang saya mikirnya takutnya pom bensin udah pada tutup, apalagi kan daerah pedesaan, saya mikirnya di situ. Akhirnya saya isi full lah. Saya itu sekitar 5 jam saya nyasar. Nah, Ya kiri kanan masih hutan. Masih Itu hutan. Masih hutan itu saya ngelewatin pertama kebun jagung. Nah, pas kedua saya ngelewatin kebun tebu. Nah, itu pas di kebun tebu itu yang menurut saya lebih seram. Itu lebih seram, lebih menyeramkan itu di situ. Bang Sultan, saya tuh bisa bayangin ya, lewat malam-malam yang kiri kanannya tuh pohon gede-gede, nggak ada orang, apalagi situ bawanya mobil ambulan yang belakangnya ada kerandanya. Habis itu bekas bawa mayat lagi. Itu yang saya takutin di situ. Dan nggak tahu kapan keluarnya dari jalur itu. Nggak tahu sama sekali. Saya juga baru pertama kali lewat situ. Saya juga baru pertama kali ke Pemalang bawa jenazah. Baru sekali. Itu saya baru pertama kalinya. Pertama kali juga saya disasarin selama itu. Oke, nah akhirnya sekarang udah masuk ke kebun tebu nih. Itu saya udah masuk ke kebun tebu. Sekitar jam berapa? Masih sama? Itu sekitar masih itu udah jam 3:30 lah. Jam 3:30 lewat mungkin. Itu lumayan jauh sih, kebun tebunya lumayan panjang. Nah, saya kan mainin lampu dim, lampu jarak jauh. Seketika saya ngeliat itu ada sosok ular besar di tengah jalan menghalang. Cuma nggak semuanya dia nutup jalan, nggak. Maksudnya ada ular di jalan gitu? Ular mungkin kalau kita ini mah seperti ular sanca lah, ular sanca. Cuma ini besar banget ulahnya. Besar banget ulahnya. Sebesar gimana? Wah, besarnya yang listrik mungkin, setiang listrik. Hah? Setiang listrik. Ularnya? Ularnya. Cuma saya ngeliat itu cuma dari setengah badan ke buntut. Palanya saya nggak tahu itu palanya udah masuk ke tebu, pohon tebu. Saya cuma ngeliat setengah badan sampai ke buntut. Itu dia ngalangin jalan seperti lagi jalan. Tapi tingginya nggak setiang listrik kan? Tingginya saya nggak tahu kan, saya nggak ngeliat kepalanya. Gedenya aja? Gedenya itu gede banget, setiang listrik mungkin. Itu gede banget saya ngeliatnya. Ya mungkin saya nggak tahu itu ulah beneran atau siluman, saya nggak tahu ya. Saya tetap mikirnya ini cuma numpang nyebrang. Saya udah klakson. Saya sempat berhenti. Memang saya ngeliat itu gerak sedikit-sedikit. Cuma dia kayak lagi nyebrangin pohon tebu. Cuma palanya saya udah nggak ngeliat. Saya cuma ngeliat dari buntut sampai ke ini pohon tebu. Ketutup pohon tebu. Palanya saya nggak ngeliat. Saya lewat situ. Seketika mas saya habis ngelewatin itu, sosok putih nyebrang di depan mobil. Di depan mobil saya lewat, di depan ambulan. Ya kalian bisa bayangin lah, kalau bawa mobil jenazah sendiri, udah gitu habis bawa mayat, kesasar di tengah hutan yang nggak tahu hutannya di mana. Udah gitu juga sinyal HP nggak ada gitu, sinyal HP nggak ada. Pasti kalian bisa bayangin gimana bingungnya buat nyari jalan keluar atau buat ngabarin siapa. Posisi kalian di tengah hutan. Itu sosok putihnya kayak gimana, Mas? Itu sosok putih yang saya lihat waktu pas di rumah si almarhum. Oh sama kayak kain gitu doang? Iya. Cuma dia berapa kali lewat. Cuma nanti nih dia dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, ke samping. Dia kayak ngikutin mobil ambulan aja itu. Habis itu kan saya baca-bacaan terus, saya udah panik tuh, saya udah keringet dingin juga kan, saya udah panik. Nah akhirnya saya masuk lagi ke ini daerah di kebun karet juga. Wah saya mikirnya mungkin ini udah mau jalan keluar, saya mikirnya kan. Saya baca-bacaan terus, yang bisa saya baca kan surat-surat pendek saya baca. Nah alhamdulillahnya itu jam 4 itu kan udah mulai agak terang lah. Mungkin dari langit-langitnya udah mulai agak terang. Saya masih baca-baca terus. Azan subuh di HP saya waktu itu kan ada azan subuh tuh. Kalau saya setel jadi buat sholat subuh juga nggak bingung banget
maksudnya jam berapa, apalagi kalau kita jauh dari masjid atau musola kan. Nah selesai azan subuh, nggak lama saya ketemulah itu lampu merah waktu saya mau ke rumah si almarhum. Jadi kita beda arah aja Mas Fajar. Kita kan kalau dari kalau dari Pemalang kota, kita dari arah kiri ke kiri lagi nih, dari sini ke kiri. Jadi kita tembusnya dari sini. Jadi kalau mau ke rumah almarhum itu lurus. Seharusnya kan kita dari rumah almarhum kita belok ke kanan lampu merah. Ini saya jadi lurus. Jadi munculnya di arah yang berbeda ya? Iya, arah yang berbeda. Makanya saya bingung. Lah, kok ini rumah kan kalau lurus ke rumah yang ini, saya mikirnya ke situ kan. Akhirnya ada tukang ini juga kan, tukang nasi yang jual nasi pagi itu, yang jual-jual kayak nasi kan, kalau kayak di sini nasi uduk lah, kalau sana kan mungkin asas Jawa gitu kayak gudeg gitulah. Saya lagi makan, ditanya lah sama orang, sama ibu-ibu. Saya ditanya sama ibu-ibu, dibilang abis dari mana Mas? Abis nganter jenazah ya? Kata dia gitu. Saya bilang, iya Bu, saya habis nganter jenazah. Di daerah mana? Kata dia. Di daerah Radu Dongkal Bu. Lah, ibu-ibu sempat bingung tuh, sempat berhenti. Mas, kan Radu Dongkal ke sana, kata dia. Kok Mas dari arah sana? Kata dia. Itu ibu yang saya bingung. Mas kesasar? Dia langsung nebak. Mas kesasar ya? Nah ibu-ibu itu mungkin tahu apa gimana. Mas ngelewatin kebun ini, Mas ngelewatin kebun karet, kata dia. Mas ngelewatin hutan ini, kata dia, hutan jagung, tebu. Ibu-ibu itu udah nebak saya Mas Fajar. Nggak taunya ya orang situ mungkin udah tahu. Sebelumnya juga ada yang tersesat di situ juga. Itu orang Bogor, dia naik motor sekeluarga, suami istri sama anaknya masih kecil. Itu dia tersesat dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Baru ketemu jalan. 12 jam tersesat. 12 jam tersesat. Itu yang saya bingung. Saya untungnya saya cuma 5 jam. Apa karena nggak ada sinyal kali di sana ya? Saya kurang tahu kalau untuk masalah sinyal. Emang kalau sinyal di sana itu susah banget Mas Fajar. Sinyal susah. Apalagi pas saya masuk yang nyasar itu nggak ada sama sekali sinyal. Pas kata ibu-ibu itu dia tersesatnya siang, saya mikir siang masih enak, masih ada matahari, masih terang buat ngeliat kiri kanan juga masih enak. Saya malam, saya mikir udah bawa mobil jenazah sendiri, habis nganter jenazah. Itu yang saya pikirin. Nah akhirnya dari situ habis saya makan, saya ke rumah si almarhum lah. Niatnya saya ke rumah almarhum itu untuk istirahat sebentar. Karena kan saya dari malam itu belum tidur. Loh, jadi udah nemu jalan keluar, malah mau balik lagi? Saya balik lagi ke rumah almarhum untuk istirahat. Karena kalau saya keluar, saya lanjutin nih untuk ke Pemalang kota, untuk masuk tol lagi tuh ke rest areanya masih lumayan jauh Mas Fajar. Akhirnya saya ke rumah si almarhum, orang tua almarhum, tetangganya, terus juga keluarganya juga pada kaget saya balik lagi. Saya bilangnya kan pamit balik, mau pulang. Katanya kok balik lagi, kata dia. Saya ceritain lah semuanya kan segala macem. Orang tuanya si almarhum bilang, nggak usah heran, apalagi baru pendatang di sini, baru pertama kali ke sini udah pasti. Itu banyak orang-orang pendatang udah pasti disasarin. Cuma saya nggak tahu itu hutan apa namanya. Cuma katanya memang sering orang pendatang itu pasti disasarin di situ. Nah habis dari situ saya sampai rumah almarhum jam 5:30. Saya tidurlah sebentar, saya istirahat sebentar buat ngenakin mata juga kan buat pulang. Saya jam 8 saya nganterin si almarhum ke pemakaman. Oh ikut akhirnya? Ya, akhirnya saya ikut. Akhirnya si almarhum dia ditekin lagi ke ambulan. Habis ditekin ke ambulan saya antar lah ke pemakaman. Itu ke pemakamannya itu sekitar 1 kilo dari rumah si almarhum. Sampai di pemakaman itu mobil nggak bisa masuk ke pemakaman karena pemakamannya itu di atas gunung, posisi di atas gunung. Wow. Jadi mobil nggak bisa masuk. Itu juga untuk setapak ya 2 orang lah, untuk 2 orang jalan. Jadi buat keranda pun juga kita kena alang-alang diangkat juga. Kita berhenti di pinggir jalan, ambulan taruh di pinggir jalan, kita makamin lah di pemakaman. Cuma nggak ada tulisan TPU-nya, mungkin itu mah untuk warga-warga situ doang, mungkin atau gimana saya juga kurang tahu, kurang paham juga. Nah habis itu saya pulang lah nih ke rumah si almarhum. Dari rumah almarhum saya sampai itu cuma
sejam lah habis nganterin almarhum. Saya berhenti di rumah almarhum, saya makan segala macam, saya istirahat sebentar lagi, mau ngopi dulu, baru saya pulang. Saya pulang itu saya lihat sinyal HP kan sudah ada. Saya nyalain lah data. Itu teman saya yang nyuruh saya yang minta tolong. Itu dia 40 kali satu nelpon saya. Ya saya juga bingung kan, saya mau bilang alasan apa. Emang posisi saya tersesat, saya juga nggak ada sinyal. Saya nggak ada sinyal juga, saya mau ngabarin dia gimana? Saya bingung juga. Akhirnya saya jelasin lah di rumahnya. Saya jelasin kalau saya tersesat, nih di sini, ini foto-fotonya waktu tersesat. Ini juga ambulan untungnya nggak kenapa-napa. Tadi emang lampu rotator kan mati tuh Mas Fajar, yang saya bilang. Itu pas saya sampai lampu merah itu lampu rotator tiba-tiba nyala. Radio nyala, lampu rotator nyala seketika. Cuma saya mikirnya nggak usah dinyalain, maksudnya nggak usah nyala, udah nggak berguna. Saya mikirnya juga maksudnya udah terang sih, buat apaan saya nyalain kan? Saya mikirnya udahlah mati aja, saya bilang gitu kan. Tadi pas malam aja saya gituin kan, semalam aja malah mati. Maksudnya kan saya juga butuh pas malam buat ngasih tahu kalau ini ambulan, kali aja kan maksudnya ada orang yang mau nolongin jalan keluar apa gimana. Apalagi kan ngeliat plat mobil kita kan ambulannya plat B, mungkin orang-orang situ kan mikirnya tersesat. Kalau walaupun kita ketemu sama orang penduduk situ biar dibantu, saya mikir ya malah mati lampu rotatornya. Nah itu bisa saya ceritain semua segala macam ke teman saya. Alhamdulillah teman saya bisa ngerti. Cuma dia juga bilang, kata dia juga pernah digangguin, cuma nggak separah saya, kata dia. Mungkin itu perkenalan lu sama dia, kata dia. Akhirnya balik tuh ke Jakarta. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Sampai dari sana kan saya pulang jam 9 lewat dari rumah almarhum. Saya sampai Jakarta itu jam 3. Udah situ aja yang bisa saya sampaikan. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa ya dari Bang Sultan, dimana ternyata pengalaman pertama kali jadi supir jenazah malah tersesat dan banyak ngalamin hal horor. Langsung aja kita tanya-tanya nih. Setelah itu kapok gak jadi supir jenazah? Saya mikirnya sih. Atau malah nyaman nih, pengen ganti profesi? Saya nyaman sebenarnya di ambulan. Bukannya saya nyamannya saya digangguin, enggak. Mana ada sih orang yang mau digangguin sama hal-hal kayak gitu. Ya cuma kan niat saya siapa tahu pengen adrenalin kan, mau nolong ya, niat saya mau nolong, saya mau bantu, saya juga nggak mikirin upahnya, saya cuma niatnya saya mau ngebantu, saya nyari pahala, udah itu aja. Setelah itu pernah bawa lagi? Bawa pernah, cuma yang kalau buat jarak-jarak jauh doang, kalau buat ganti-gantian aja, buat serep, hitungannya buat serep. Kalau misalkan kayak yang supir yang ini capek, saya misalnya buat gantian teman saya aja, itu aja. Jadi cuma kayak cadangan, main cadangan ya? Iya, buat cadangan aja. Berapa kali total udah nganter jenazah tuh? Lumayan sih. Udah lumayan, udah sering. Kalau dihitung-hitung mah 40 mah ada kali, 40 kali. 40 kali tuh jadi cadangan tuh? Iya. Wah, mantep cuma juga itu ya? Untuk buat ke daerah-daerah luar-luar doang. Kalau buat dekat-dekat paling teman saya. Kalau buat ke daerah Jawa, kayak misalkan ke Bandung atau ke tadi itu ke Jawa. Emang suka nyupir ya? Emang suka nyupir. Oh iya, kayak teman saya tuh. Sukanya nyupir doang hidupnya. Iya, emang saya. Jadi kalau jauh-jauh mau ikutan. Kan, namanya satu juga nyari pengalaman juga kita supir ambulan biar tahu jalan juga. Iya. Iya. Kalau kan? Sampein supir ambulan, teman saya supir truk tuh. Supir truk. Pengen nyobain truk yang 8 roda. Oh, itu yang puso. Iya. Iya, yang kontainer itu. Emang orang unik-unik ya, beda-beda ya. Saya juga pernah sih Bobby waktu itu, cuma buat belajar aja. Cuma nggak bawa keluar. Saya juga mikirnya SIM saya masih A kan. Kalau saya di ini telolet nggak? Enggak lah, itu mah. Nah, ini kan udah 40 kali ya nganter 40 kali jenazah itu ya. Iya. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya banyak sih kalau buat suka dukanya.
suka dukanya paling kayak kita nih nolong ini ada aja antar kejadian kejadian yang aneh-aneh. Cuma yang lebih parah ya ini yang saya alamin. Saya selama saya sama teman saya itu, saya nggak pernah alamin yang namanya disasarin, enggak. Mungkin kalau namanya ditampakin atau dicolekin tuh iya. Itu aja. Disasarin mah nggak pernah sampai separah ini. Ini mah ya bener. Tapi pengalaman yang lain pernah? Horor pas lagi nganter juga pernah? Pernah waktu itu. Pernah juga. Ada lagi? Ada lagi. Nah, kalau nyampe 10.000 komen nih, nanti Bang Sultan bakal cerita lagi. Makanya komen yang banyak. Nah, kita balik lagi nih ke supir jenazah ya. Iya. Itu emang kalau boleh tahu ya, berapa sih pendapatan sekali nganter gitu jadi pemain cadangan? Kita tergantung jarak biasanya Mas Fajar. Kita misalkan ke daerah, taruh ke daerah Jogja gitu ya. Kita nganter. Itu kan bangsa bayaran bisa sekitar Range-nya aja. Iya, sekitar ya paling ininya lah paling besar-besar paling 3 juta gitu ya. Saya kan juga nggak tahu ya. Itu kan juga ya? yang nerima kan teman saya. Karena kan saya cuma cadangan. Saya mah ya cuma dikasih sekian, ya saya terima. Ini saya jadi tahu nih ternyata supir ambulan ada cadangannya juga ya. Ada. Buat Bukan pemain bola doang ya. Iya. Oke deh kalau gitu makasih banyak ya Bang Sultan telah sama-sama. bercerita di RJ5. Nanti kalau sampai 10.000 komen nih, siap-siap datang lagi nih. Datang lagi siap. Cerita supir jenazah ya. Kabarin aja. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.